Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita pada hari ini. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saya boleh melihat muka-muka yang bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya karena Kristus ada di dalam kehidupan sahabatku. Saya percaya dimanapun Anda berada saat hari ini, mungkin kita yang beribadah di rumah, kita yang sedang beribadah di gereja, dimanapun kita beribadah, yang terpenting adalah hati kita tertuju kepada Tuhan. Ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, secara otomatis Tuhan boleh hadir di dalam ibadah kita. Sahabat-sahabatku, kalau kita beribadah bukan berbicara tentang rumah, berbicara tentang tempatnya, tetapi hati kita kepada Tuhan. Karena bait Allah yang sejati adalah tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang terkasih, dimanapun kita beribadah, biarlah sukacita, damai sejahtera boleh hadir dalam ibadah kita. Karena dengan hal demikian, saya percaya Roh Kudus boleh menjadi penghibur, Roh Kudus boleh menyertai ibadah kita, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan melalui ibadah kita. Puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini, khususnya tanggal 7 Juni tahun 2020, merupakan mungkin ada gereja-gereja yang sudah mulai beribadah, ada gereja-gereja yang sudah mendapat izin beribadah, dan karena sudah mereka mengajukan proses-proses izin beribadah, biarlah Anda juga bersukacita. Saya percaya dimanapun kita beribadah, biar nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam ibadah kita. Sahabat-sahabatku, pagi hari ini tema kita rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Apapun bentuk karunia di dalam kehidupan kita, kita ingat satu roh yang mengerjakan, yaitu Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Jangan pernah kita berkecil hati dalam kehidupan kita. Saya punya satu karunia, cuma satu aja karunianya, pun karunia yang nggak dipandang orang. Sahabat-sahabatku, apapun karunia yang kita miliki, itu merupakan pemberian Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Biar kita tetap setia mengerjakannya, dan saya percaya ketika kita setia mengerjakan, maka pekerjaan ajaib Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Tidak ada karunia, tidak ada talenta yang kecil dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau mengembangkannya di dalam kehidupan kita. Maka tanggung jawab penting untuk kita boleh mengembangkan karunia tersebut. Jika kita tidak mengembangkan karunia, maka karunia itu secara perlahan akan padam di dalam kehidupan kita. Penting untuk kita bertanggung jawab untuk mengerjakan karunia-karunia yang kita miliki, dan saya percaya nanti semua karunia, semua talenta yang kita miliki, kita akan memberikan pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan. Sehingga kita memberi pertanggungan jawaban di hadapan Tuhan, maka apapun yang karunia yang kita miliki, saya percaya ada upah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang kelima, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat ke-6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Roh memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang sama, dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji nama Tuhan. Di ayat yang ke-11 yang penting untuk kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-11 mengingatkan kepada kita bahwa Roh memberikan kepada kita karunia-karunia secara khusus. Dengan apa? Tujuan yang pasti di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, ketika Roh Kudus memberikan karunia kepada kita dengan tujuan bahwa semuanya itu boleh menggenapi rencana, menggenapi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jika hari ini Anda punya satu karunia saja, saya percaya ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh terus mengembangkannya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, biarlah kita tetap setia, tetap tekun mengerjakannya, apapun talenta, apapun karunia yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita berpikir ini karunia yang kecil, tidak seperti karunia si A, si B. Jangan pernah membandingkan karunia yang kita miliki dengan karunia yang orang lain miliki, sehingga kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita pahami, jika kita punya satu karunia di dalam kehidupan kita, karena kapasitas. Ingat, ketika kapasitas kita cuma satu, tekun dan setia, kapasitas itu berbicara tentang kemampuan kita. Seseorang yang biasa memegang uang ratusan juta per bulan berbeda dengan orang yang punya pendapatan mungkin 5 juta bahkan di bawah itu dalam satu bulan. Orang yang punya kemampuan boleh mengatur keuangan yang 100 juta akan menghasilkan uang yang banyak, sementara orang yang bisa mengatur uang 5 juta juga akan menghasilkan uang yang banyak lagi. Tetapi sebaliknya, orang yang kapasitasnya menerima mungkin 5 juta, 6 juta dalam sebulan, mau mengelola uang yang ratusan juta, mungkin dia akan pusing, mungkin dia akan bingung untuk mengaturnya. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas di dalam mengaturnya. Demikian juga dengan karunia di dalam kehidupan kita. Jika kita punya satu karunia, yakin dan percaya kita setia mengembangkannya, maka Tuhan akan menambahkan karunia. Tuhan akan menambahkan karunia di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karunia diberikan secara khusus dengan tujuan tertentu di dalam kehidupan kita, untuk boleh menyelesaikan misinya Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh berjalan di dalam kehendak Allah, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Haleluya. Saya percaya itulah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus boleh menjadi pelita penerangan di dalam kehidupan kita, sehingga kita pada hari ini boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas talenta, atas karunia yang kita miliki. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah untuk kita bimbang. Jangan pernah untuk kita merasa, Tuhan kenapa aku cuma punya satu? Tuhan kenapa cuma aku punya segini? Ingat, kapasitas kemampuan kita yang perlu kita latih. Ketika kita terus melatih kemampuan, kapasitas kita semakin besar, semakin besar, maka ketika Tuhan memberikan karunia, ketika Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, talenta, tanggung jawab, kapasitas kita besar. Saya percaya ketika kapasitas kita besar, maka apapun yang kita harapkan, pasti Tuhan akan memberikan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kapasitasnya sudah besar, penampungan sudah muat. Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita,
bahwa kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh membeda-bedakan karunia orang lain dengan karunia kita, karena hal itu bisa mendukakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya di dalam kehidupan kita, mungkin kita punya karunia berkata-kata dengan hikmat, kita yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan, semua itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Orang yang bisa berkata-kata dengan hikmat, ya, tujuannya boleh membangun orang lain. Demikian juga dengan orang yang punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Supaya apa? Supaya orang yang kurang mengerti, kurang paham dengan orang yang berkata-kata dengan hikmat boleh mempunyai penjelasan. Oh, ternyata ya dimaksud dengan si A seperti ini di dalam kehidupan kita. Karunia-karunia saling melengkapi. Demikian dengan karunia iman, demikian dengan karunia kesembuhan, demikian dengan karunia bernubuat. Satu dengan yang lain adalah satu paket komplit yang saling mendukung, khususnya di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Apapun karunia yang kita miliki hari-hari ini dalam kehidupan kita, yang penting kita setia untuk mengembangkannya, biar nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada saat hari ini, melalui pembacaan firman Tuhan, kita diingatkan, ayo kita bangkit kembali. Apapun potensi yang kita miliki, jangan seperti orang yang menerima satu talenta, lalu dia menguburnya, ya. Ingat, ketika kita mulai setia dengan perkara yang kecil, perkara yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan perkara yang besar, kita juga bertanggung jawab. Artinya, ketika Tuhan memberikan satu karunia di dalam kehidupan kita, kita terus mengembangkannya, kita terus melatihnya. Saya percaya ketika kita sudah punya latihan yang cukup bagus di dalam kehidupan kita, sudah mempunyai kapasitas yang besar, maka karunia yang lain akan mengikuti kehidupan kita. Saya percaya penting sekali untuk kita memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap setia di dalam kita karunia-karunia yang kita miliki. Saya percaya ketika kita setia, maka Tuhan jauh lebih setia di dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, jangan kita sampai iri kepada orang lain dengan karunia yang dimiliki. Dia punya 5 karunia, punya 6 karunia, punya 7 karunia. Sahabat-sahabatku, ketika kita mulai berpikir hal demikian, coba kita lihat bagaimana dia bisa mendapatkan karunia sedemikian rupa banyak. Kita tidak tahu bagaimana dia bergumul dengan karunia-Nya, bagaimana dia bergumul untuk bisa mendapatkan karunia. Demikian dengan kita, bukan kita iri, bukan kita melihat bahwa itu sebagai perbedaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan membeda-bedakan karunia kita, Tuhan membeda-bedakan kita. Yang A diberikan segini, yang B diberikan banyak, yang C kurang-kurang diberikan. Ingat, ketika kita mulai berbicara demikian, kita mulai berpikir demikian, alangkah baiknya kita lebih fokuskan kita untuk melebar kapasitas kita, kita mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki. Dan saya percaya ketika kita mengembangkannya, maka Tuhan akan menambahkan karunia-karunia baru di dalam kehidupan kita. Satu saja karunia dalam kehidupan kita, saya percaya, maka Anda akan menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Salah satu contoh kita lihat, ada begitu banyak artis-artis terkenal, salah satunya Agnes Monica, ya. Satu talenta yang dimiliki yaitu bernyanyi, suara yang bagus, dia bisa mencapai goal internasional. Artinya satu aja talenta yang kita miliki, ketika kita terus mengembangkannya, terus melatihnya, kita menjadi orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada begitu banyak, ya, orang-orang yang terkenal cuman karena gaya bicaranya, gaya jalannya, kelucuannya, keluguannya, dia bisa menjadi orang-orang yang terkenal. Ketika sahabat-sahabatku yang suka menonton stand up comedy, ketika kita melihat stand up comedy, yang dijualnya ada yang bisa membuat penonton tertawa, dia bisa membuat orang penonton terhibur, membuat penonton merasa puas. Padahal yang dijualnya adalah kata-kata lucu, kata-kata yang membuat orang bisa berpikir, kata-kata yang biasa-biasa saja mungkin bagi kita, tetapi mereka bisa terkenal. Dodit terkenal dengan biolanya, dengan keluguannya. Itu mungkin karunia yang kecil kita lihat. Lugu aja punya karunia yang hebat nanti ke depannya. Dodit
salah satu stand up komedi yang saya juga suka. Dengan keluguannya, dengan apa adanya, bisa menjadi orang terkenal. Saya percaya demikian dengan karunia di dalam kehidupan kita. Apalagi Tuhan memberikan karunia bernubuat, karunia mengusir setan, karunia mengadakan tanda-tanda mujizat, karunia iman, karunia berkata dengan iman, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat. Saya percaya ini merupakan karunia-karunia yang sangat-sangat penting untuk kita jaga, untuk kita pelihara di dalam kehidupan kita. Biar karunia ini bukan karunia untuk kita sombongkan, untuk kita pamerkan, tetapi karunia ini kita boleh mempergunakan untuk kemuliaan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya ketika pelayanan yang kita kerjakan sesuai dengan talenta yang kita miliki, maka saya percaya kapasitas kita akan terus Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Apapun bentuk pelayanan kita, yang penting kita setia mengerjakannya. Saya percaya Tuhan yang akan memberikan karunia-karunia besar di dalam kehidupan kita. Tetap setia, itulah kata kuncinya untuk kita pelajari pada pagi hari ini tentang talenta karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kita iri terhadap karunia orang, ya, jangan kita iri terhadap talenta-talenta yang dimiliki orang lain. Tetapi kita boleh bangga dengan karunia yang kita miliki, dan saya percaya biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pagi hari ini hal yang terpenting untuk kita boleh mengembangkan talenta karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan dengan cara kita boleh setia, dengan cara kita boleh terus melatih, dengan cara supaya apapun yang kita miliki, nama Tuhan boleh ditinggikan. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan kita, mulai hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.